Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersama dalam pembahasan masalah puasa di kitab Safinatun Najah. Saya membahas masalah al-iftaru fi Ramadhan. Faslun al-iftaru fi Ramadhan arba'atu anwa'in. Iftar itu berarti membatalkan puasa. Membatalkan puasa di bulan Ramadan itu ada 4 hukum, 4 macam. Yang pertama, wajib membatalkan puasa, wajib mokel. Baginya kama fil haidi wal nufasa, seperti di orang-orang yang haid dan nifas. Jadi wanita yang haid atau nifas wajib untuk iftar atau membuka puasanya atau membatalkan puasanya, wajib hukum. Tidak boleh seorang haid atau nifas yang tetap tidak membatalkan puasa, tetap menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai maghrib, tidak boleh. Kenapa? Karena takutnya tahu tadi ibadah tidak. Takutnya dia melakukan ibadah yang yang seharusnya tidak dilakukan. Yang kedua, jaizun. Yang kedua, boleh. Jaiz. Boleh buka, boleh tidak. Boleh mokel, boleh tidak. Yaitu kama fil musafir wal marid. Seperti orang yang sakit, orang yang bepergian, dan juga orang sakit. Yang dimaksud musafir di sini adalah safir safaron qaumilan. Orang yang safir safar yang jauh, bukan safar pendek. Sudah kita ketahui bahwa safar jauh itu perjalanan yang melebihi marhalatan atau 83 kilometeran atau yang mana 89 kilo. Dihitungnya apakah dari rumah? Tidak, tapi dihitungnya dari batas kota tempat tinggal kita, batasnya. Jadi misalnya kita di sini di Malang, tengah-tengah kota ini kan, batas kotanya Jogja, maka hitungnya bukan di sini kan, dari sini sampai Jogja kira-kira mungkin sekitar 5-10 kilo, 5-6 kilo. Hitungnya bukan di sini, tapi di sana di Jogja mulainya 0. Nolnya bukan di sini, tapi di sana. Ada yang mengatakan Surabaya itu termasuk, ada yang mengatakan juga tidak. Allah. Dan dengan syarat juga safirnya safir yang mubah minimal. Yang mubah, ya sunnah, ya wajib. Tidak boleh kalau safir itu safir haram. Misalkan dia safir karena sesuatu hal, maka tidak diperkenankan sesuatu hal yang diharamkan oleh syariat, maka tidak diperkenankan untuk mokel. Kalau dikata dia mokel, maka termasuk mokel yang dosa. Kalau alasannya hanya karena musafir. Dan juga bisyarti an yufariqal imrana aw surata al-badri. Dengan syarat dia itu keluar dari batas kota sebelum fajar. Ini kalau orang tersebut niat membatalkan puasa karena safarnya. Tapi kalau karena takbannya safar, karena tidak kuatnya dia karena bepergian, meskipun bepergiannya zuhur tidak ada masalah.
Jadi ada dua alasan. Kalau alasan pertama karena musafir saja, mutlak karena musafir, bukan karena dia tidak kuat, maka boleh kalau dia bepergian jauh dan bepergian ini minimal mubah, ya. Dan juga orang tersebut keluar dari batas kotanya sebelum fajar, maka boleh tidak puasa hari tersebut. Tapi kalau misalkan dia itu bepergiannya setelah fajar, kemudian dia di bepergiannya ini atau di musafirnya ini merasa berat, mungkin naik bis atau gimana kan repot apalagi panas-panas dalam sekarang, dia merasa berat dan taat takut gimana maka dia mokel boleh, tapi wajib kodok ya. Nah, ini roksonya bukan rokso karena safarnya, tapi karena takbannya, karena apa tidak kuat, tidak mampunya, bukan karena musafirnya. Itu tidak masalah. Nah, kalau kita tidak bepergian, kita di sini kan capek dan anunya itu kan minim. Tapi kalau kita bepergian keluar, apalagi mungkin supir truk misalkan, kan berat, takban, capeknya luar biasa, maka kemungkinan dia itu down karena puasa mungkin. Maka waktu itu boleh dia membuka puasanya atau membatalkan puasanya. Dan juga bagi orang yang sakit yang sekiranya sakit tersebut sakit yang parah, yang sekiranya dokter mengatakan memang harus buka atau memang dikatakan harus atau karena rutin minum obat misalnya, karena harus rutin minum obat atau diinfus, sakit yang diinfus, maka sakit diinfus, harus diinfus ya. Kalau tidak diinfus dia sakitnya tambah parah, maka diinfus. Dari diinfus kita membatalkan puasa, boleh batal. Karena kalau misalkan dokter mengatakan kalau dia tetap puasa maka penyakitnya akan tambah, maka malah wajib dia membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya, wala kama wala kama majnun. Apa tuh yang banyak dan lain lawa. Ada yang punya statusnya yang mana enggak? Wala. Yang statusnya kita statusnya lama. Ada yang punya? Apa itu? Coba ya. Wala kama majnun. Wala kama majnun. Apa itu? Wala Wanyatan. Wanyatan. Walanya dua. Apa ini? Iya. Wala jaiz, wala mubah, wala wajib. Kama majnun ini. Ini apa? Wanya tetap tiga, ini tiganya di depannya. Wa itu mungkin di depannya tiga, bukan di belakangnya tiga. Berarti agak sedikit bingung. Wala kama majnun. Ai laisa biwajibin wala jaizin wala muharramin wala makruhin. Kama majnun. Orang gila. Orang gila sudah ada hukumnya. Ya, orang gila ada hukum. Dia mau puasa, mau enggak ya, tidak ada hukum. Yang pasti puasanya tidak akan sah. Ya, wala ini maksud wala yang tidak ada hukum. Wala hukum. Cuma disingkat di sini dikasih atofkan ke depan. Wala.
alladzi lam yata'adda bi jununihi, yang tidak sengaja dengan gilanya. Kalau sengaja dengan gilanya maka kan wajib qada. Sudah kita bahas, kalau gilanya dengan sengaja, mungkin dengan minum obat yang dia pasti obatnya akan menyebabkan dia gila atau gimana, atau minum mencium bau sesuatu yang yakini ciuman atau bau ini membuat dia gila. Ini membatalkan dan wajib qada. Kalau di majnun mutlak majnun tidak ada masalah, sholat pun tidak ada masalah. Hukumnya tertarik, hukumnya terangkat kalau majnun. Yang keempat, wa muharramun, dan iftar yang haram atau membatalkan puasa atau makan atau minum di siang hari bulan Ramadan yang haram. Seperti kaman akhara qada'a Ramadan ma'a tamakkuni hatta batal waktu anhu. Ini haram. Kaman akhara, dia orang yang mengakhirkan qada Ramadan ma'a tamakkuni hatta batal waktu anhu. Misalnya dia mengakhirkan qadanya, dan dia mampu dan dia sudah terlepas dari sakit atau haid atau nifas, tapi dia tidak qada sampai Ramadan tahun depan. Ini haram kalau dia mokel ketika dia berpuasanya. Kalau dia akan mengakhirkan misalnya dia qada, kemudian dia mengakhirkan qada ini, ditunda qadanya ditunda, ini termasuk haram orang tersebut. Kenapa? Karena kalau dia menunda-nunda, sedangkan dia puasa dia batalkan, untuk dia nunda nanti gampang, sedangkan dia mampu, terus nanti gampang aku tak bodoh, sedangkan dia mampu puasa waktu hari ini tidak ini haram karena termasuk tanpa udzur kan, termasuk dia mungkin tanpa udzur kecuali dengan udzur ini jangan cerita. Dan juga bagi orang yang mengakhirkan Ramadan sampai berikutnya, sedangkan dia bisa menggodok, ini pun menjadi haram, dibatalkan puasanya, walaupun waktu godoknya pun haram. Misalkan dia godok bulan Sya'ban untuk Ramadan sebelumnya, bulan Sya'ban, dan sudah mepet waktunya, kemudian dibatalkan, ini haram. Kenapa? Sedangkan dia mampu untuk meneruskan puasanya. Kenapa? Karena begitu dia batalkan kan akhirnya akan menghilangkan waktu itu, waktu Ramadan tahun itu untuk qadanya kan hilang. Otomatis dia masuk ke Ramadan seterusnya, yang mana setelah Ramadan yang kedua kemudian dia tetap wajib qada ditambah denda perharinya seperti yang kita pernah kita bahas itu. Nah, ini haram kalau dia masih mampu melakukan puasa itu tadi. Hatta kalau waktu anhu, bahwa iftar ma'a ta'khir qada syai'in min Ramadan, yang mengakhirkan qada, menggampangkan qada. Misalnya dia tahu bahwa qada gampang nanti. Hatta yunan dari 13 Ramadan al-akhir anhu. Ini juga walaupun dia qadanya walaupun dia iftarnya di Ramadan itu dengan hajah sekalipun, walaupun mokelnya ibaratnya dia musafir, boleh dia buka, kemudian qadanya diakhirkan karena dia mampu untuk qada, tapi diakhirkan sampai Ramadan berikutnya. Ini dosa yang waktu mokel itu bukan akhir Rasul tapi dosa. Karena mengakhirkan tadi itu kan jangkanya 11 bulan kan, untuk kita membayar qada itu kan 11 bulan. Nah, kalau mengakhirkan 11 bulan kemudian masuk Ramadan berikutnya masih belum bayar, ini dosa. Kalau dia tidak memang berhalangan. Kalau memang berhalangan, misalkan musafirnya memang tahunan, tidak ada masalah. Misalkan dia ini musafir tapi musafirnya tahunan, jadi mungkin berangkat dari rumahnya misalkan tanggal 1 Ramadan, balik itu di perjalanan mungkin kapal laut bulan ya, orang kerja kapal laut, keliling
terus balik-baliknya 1 Ramadan tahun depan. Ya kan setahun penuh dia berjalan, tak mungkin dia kodok. Ya ini tidak masalah, tidak dosa. Kenapa? Karena tidak ada tamakun, belum ada kesempatan untuk dia membayar. Belum ada kesempatan, atau orang sakit misalnya, tahun dia tidak sembuh, itu pun tidak ada masalah. Yang dimaksud di sini adalah kalau dia mampu untuk melaksanakan, kemudian dia mengakhirkan sampai hilang waktu tahun itu, masuk Ramadan berikutnya, maka haram. Istornya itu haram. Nah, disebutkan amma ma'adami tamakkun. Kalau misalkan tidak ada kemungkinan, tidak ada kesempatan, sabar awil marat. Kalau misalkan dia terus sabarnya setahun atau sakitnya setahun hatta atau Ramadan akhir fala tahrima. Misalkan dia tetap menjalankan sabarnya atau sakitnya tetap setahun tidak sembuh, maka tidak sampai Ramadan berikutnya, maka tidak berdosa. Kemudian masuk ke masalah berikutnya, wa aqsamul iftari arba'atu aidan. Dan jenis-jenisnya orang-orang yang membatalkan puasa itu ada 4 juga. Yang berlaku bagi orang yang membatalkan puasa itu juga ada 4 macam. Awaluha, yang pertama ma yalzamu bihil qada' wal fidyah. Yang pertama wajib qada plus juga wajib fidyah bagi orang yang meninggalkan atau yang membatalkan puasanya. Yang pertama, jenis pertama. Siapa itu? Itu ada 2. Yang pertama al-iftaru li khaufi ala ghairihi. Orang yang buka puasa atau membatalkan puasa takut atas selainnya. Takut atas orang lain. Misalkan contohnya adalah seorang wanita kalau menyusui takut bayinya tidak sehat. Kalau dia namakan takut bayinya kurang gizi misalnya. Hanya itu, hanya takut bayinya, maka modelnya orang perempuan tadi itu nantinya golok plus bayar fidyah per harinya 1 bulan. Kenapa? Karena maksudnya dia atas orang lain, bukan atas dirinya. Atau misalnya wanita hamil takut janinnya kurang sehat, janinnya yang ditakutkan bukan dirinya, maka wajib golok dan fidyah. Atau misalkan ada orang tenggelam di sungai, tenggelam di sungai, kemudian kita masuk ke sungai untuk nolong hingga sampai masuk air ke dalam mulut kita, masuk air kemana-mana, kan batal kan? Batal. Wajib golok plus fidyah kalau misalkan kita takut jiwa orang itu terancam karena orang lain kan, bukan diri kita. Kecuali kalau kita yang tenggelam, kita takut atas diri kita sampai kita meminum air dan banyak, ini membatalkan puasa saja, tidak fidyah. Ini bukan berarti kita kalau misalkan ada orang tenggelam terus mau nulungi, mikir-mikir apa nulungi, wes bayar golok, bayar fidyah, harus jalan nulungi terus sampai tenggelam sampai mati. Haram. Memperingati orang yang sedang menghadapi bahaya atau celaka, ini hukumnya wajib semampunya. Bahkan di dalam sholat pun wajib membatalkan kalau harus dibatalkan sholat itu dengan menolong orang, walaupun sholat fardu. Karena dalam buta jalan kita tidak mungkin memberitahunya dengan mengeraskan suara atau gimana, maka wajib kita kejar dia untuk segera menolong. Orang buta jalan mau masuk ke lubang misalnya, wajib hukumnya menolong orang dalam bahaya itu wajib hukum. Jadi takut atas orang lain. Yang kedua, al-iftaru ma'a ta'khiri qada'i. Dia mokel atau membatalkan puasa
dan mengakhirkan qada ma'aikani ini, sedangkan dia mampu qada seperti yang tadi, hatta ya'ti Ramadan akhar, hingga sampai Ramadan berikutnya. Ini wajib qada plus fidyah yang sudah pernah sering kita contohkan. Misalkan Ramadan sekarang tahun 1428 ini kita ada mokel satu, entah itu uzur atau tidak, wajib qada. Setelah Syawal ini wajib qada. Setelah tanggal 1 Syawal wajib qada. Kapanpun. Kalau misalkan dia itu dengan uzur mokelnya, maka qadanya terserah, tidak harus segera. Tapi kalau tanpa uzur maka harus segera qada. Kemudian dia akhirkan, sedangkan dia mampu untuk melakukan puasa, dia akhirkan sampai Ramadan tahun 1429, dia belum qada, maka setelah Ramadan 1429 dia tetap wajib qada yang 1428 ini, 1428 ini tetap wajib dia bayar plus 1 hari yang dia tinggalkan, 1 fidyah, 1 mud yang dia tinggalkan, yang dia qada. Misalkan tahun 1428 ini dia tidak puasa misalkan 5 hari, tidak bayar sampai tahun berikutnya. Setelah Ramadan tahun berikutnya wajib qada 5 hari ini plus per harinya bayar 1 mud. Jadi 1 mud kali 5, 6 on kali 5 35, 30, 6 kali 5, 6 on kali 5 hari, per harinya 6 on. Yang dia bayarkan, dan dia bayarkan setelahnya atau sebelumnya atau setelahnya sebelumnya yang dia keluarkan. Terus yang kedua wasaniha, dan yang kedua dari majelis ini mayalzamu fihil qada, wajib qada dunal fidyah tapi tidak wajib fidyah, hanya qada saja. Wa yatur itu banyak kamu ma'aleh atau orang yang mungkin biasa safar kenapa yang biasa secara umum kebanyakan qada tanpa bayar fidyah. Yang ketiga wasalituha, yang ketiga wa yalzamu fihil fidyatu dunal qada, wajib bayar fidyah tanpa bayar qada. Tidak bayar puasa tapi hanya membayar fidyah saja. Siapa? Seperti wahwa syekhun kabir, seorang tua yang tidak ada harapan untuk dia melakukan puasa. Kalau dia puasa tidak akan kuat karena saking tuanya. Atau orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Ya, orang sakit yang dokter mengatakan ini tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia membayar fidyah. Tidak qada. Tapi kalau ada harapan sembuh ya wajib qada setelah sembuhnya, entah kapan. Tapi kalau dokter mengatakan, yang tiga mengatakan tidak ada harapan untuk sembuh, maka cukup membayar fidyah saja, tidak membayar qada. Apabila dia tidak mampu, bagaimana? Kalau dia tidak mampu membayar fidyah, maka menjadi tanggungannya sampai mati. Kalau mati tetap tidak mampu membayar fidyah, maka gugur kewajibannya, karena tidak pernah mampu. Tapi kalau pernah mampu dan tidak dibayarkan, berarti utang tapi sama Allah ibaratnya ya, contohnya kita misalkan seperti itu. Kalau dia pernah mampu tapi tidak dia bayarkan sampai matinya dan dia bayarkan, maka berdosa dia. Dan ibaratnya punya utang dan bayar, karena dia pernah mampu untuk membayar utang tapi tidak bayar. Terus yang keempat, warabiuha la wala wa wal majnun alladzi lam yata'adda bi jununihi. Ini la wala dia. La wala. Orang yang gila, yang gilanya bukan disengaja, maka tidak wajib qada plus tidak wajib bayar fidyah kalau dia kembali sembuh. Kalau misalkan sampai majnun sampai meninggal ya sudah, ya tidak ada masalah. Rafatul adlam bil majani tisabi wal majani. Dikatakan rafatul adlam tisabi wal majani. Ada mengatakan juga tambahan wal mukrah. 3.
Jadi tidak ada hukum, tidak tertulis hukum, tidak ada hukum, tidak dosa. Orang yang perbuatan yang dilakukan oleh orang gila dan anak yang belum balik dan orang yang dipaksa. Dan ada syaratnya kalau masalah paksa ya, bukan terpaksa. Biasanya ada anak muda, biasanya di SMA atau sekolahan dulu ada apa namanya kelompok kan biasa kan kelompok anak muda kemudian dipaksa untuk minum khamar terus paksa bagi penghormatan. Misalnya minum dengan paksa apakah harus tidak bisa? Kenapa? Tidak ada syaratnya itu. Ya. Bukan paksaan yang mengakibatkan diri kita binasa, kecuali kalau mereka megang pisau di leher kita, kemudian kita ditui khamar untuk minum, dan kalau kita tidak minum akan ditusuk, dan kita tidak bisa melawan, tidak bisa lari dan bisa pertolongan, dan kita yakin orang tersebut akan sungguh-sungguh, maka boleh minum khamar dan tidak berdosa. Tapi kalau kita melawan hingga kita terbunuh, maka matinya mati syahid. Kenapa? Karena membela harga diri dan membela syariat. Tapi kalau misalnya kita menyerah, tidak dosa, kecuali kalau yang menekan kita ini adalah orang kafir. Kalau yang menekan kita orang kafir, satu atau dua orang, maka dikatakan haram dia untuk menyerah. Kecuali memang dia tidak mampu, haram untuk menyerah. Kalau tiga boleh menyerah, kalau dua tidak boleh, haram. Di Quran haram menyerah. Ada dua orang kafir. Ada kata dia terbunuh, mati syahid. Membela harga diri atau membela hartanya. Meskipun membela hartanya, misalnya mobilnya menjerampok orang, tahu-tahu di tengah jalan dijegal orang dua orang. Dia tahu orangnya kafir yang dijegal, kemudian dia melakukan perlawanan, mati syahid. Belum membela sepeda motornya, mati syahid. Mati syahid. Ini namanya Dafus Salih namanya, Dafus Salih. Dan kalau orang tadi kita kembali masalah kalau misalkan orang perempuan wanita yang menyusui anak, dia membatalkan puasanya takut karena anaknya dan dirinya, dua-duanya takut anaknya nanti kurang gizi dan dirinya akan lemes misalkan atau tidak kuat, dan dia terpaksa mokel, hukumnya hanya wajib qadha, tidak bayar fidyah karena dua-duanya. Karena takut dua-duanya, atau takut dirinya sendiri, takut dirinya nanti tidak kuat, bukan karena hanya kurang gizi, tapi takut dirinya tidak kuat, maka hanya wajib qadha, tidak bayar fidyah. Kurang sedikit. Faslun alladzi yufattiru mimma yasiru ila dzauqi sab'atu afrad. Yang membatalkan dari apa-apa yang masuk ke dalam jauh, ya, masuk ke dalam rongga perut atau rongga kepala. Yang tidak membatalkan itu ada 7. Yang tidak membatalkan, jadi kemasukan sesuatu ke dalam perut tapi tidak batal, ada 7 macam. Yang pertama saya tidur dalam jauh di dirinya, yang masuk ke dalam jauh atau rongga dengan lupa kalau dia puasa, misalkan dia makan atau sesuatu lupa, tidak batal. Au jahlin atau orang yang bodoh, tidak paham kalau makan itu batal puasa. Dan sudah kita bahas masalah jahil ini ada jahil ma'dzur, ada jahil ma'dzur kan. Yang ketiga au ikrahin, dipaksa untuk makan dengan syarat itu. Dengan syarat itu, dengan orang yang maksa ini, orang yang mempunyai kekuatan dengan senjata yang mematikan dan diancam kalau tidak akan mati atau gimana, maka boleh dia nurut, kalau tidak boleh. Yang keempat, wa bijiryani rikin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majdihi li'udrihi, dengan mengalirnya ludah di antara gigi-giginya, jadi ludah yang di mulut ini, dan dia kedapatan untuk meludahkannya, dialog kembali boleh, tidak batal, kan masuk lagi termasuk kejauh kan, tapi tidak batal ludah, selama belum keluar dari apa namanya, dari bibir. Kalau ludah ini sudah keluar dari bibir kemudian ditelan kembali, ini batal. Seperti orang siwakan.
Orang siwakan, kemudian setelah siwakan dia lepaskan ada ludahnya di siwak ini kan. Kalau dibalikkan setelah keluar dari mulutnya, dikembalikan lagi siwak ini dan disesep istilahnya, masuk ke jauh batal. Kenapa? Karena sudah keluar. Tapi kalau masih di dalam mulut, rongga mulut dia kelam kembali tidak batal. Terus yang kelima, wasala ilal jauh biwakana ubarat balik. Dan yang masuk ke dalam rongga dari debu-debu jalanan. Dalam pada pasir ada pasir tambah macam masuk ke dalam perut, masuk ke dalam mulut pasir-pasir. Nah, kalau musim badai itu kita sekalinya jalan, kalau musim badai di Handramu atau di negara pasir, keluar dari jalan dari pintu ini ke pintu sana itu sudah 60 muka dalam kuping hidung semuanya pasir kok. Bentar itu sudah pasir semua. Nah, itu kan tidak mungkin kita jaga kan? Tidak mungkin kita jaga, tidak masalah. Kecuali kalau misalkan waktu padang pasir lagi badai begini, kalau kita marah sengaja ya, ini lain cerita kalau itu. Ini kan memang kita harus menjaga. Atau misalkan debu-debu di pasir di jalan kita keluar berdebu kan, itu juga tidak batal. Ya karena wama wasala ilaihi wa kana gharbala terbagi. Masuk ke jok dari tepung. Apa debunya tepung. Jadi kan tepung itu kan kalau kan terjadi roti atau apa dia kan mukanya putih semua kan kena sampai di dalam hidung ini mesti putih semua. Dan itu ada yang masuk ke dalam. Dan itu tidak membatalkan karena repot untuk menjaganya juga. Ya itu menjaga supaya tidak kemasukan ke dalam jauh itu kan repot. Yang ini juga tidak membatalkan. Yang terakhir aujubaban qawiran au nahwahu. Atau lawer yang terbang atau selain yang misalnya nyamuk apa masuk ke dalam yang kecil-kecil ya. Kalau kan burung kenari masuk ke mulut kan ya tak masalah. Yang kalau lawer kecil kita tidur misalkan gimana semangat masuk ke dalam tidak ada. Atau sama omongan kita atau ada lawan atau nyamuk tiba-tiba masuk ke dalam juga tidak ada. Warnanya. Kecuali kalau dia itu tadi burung kenari ya itu masuk atau burung apa masuk ya itu batal. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita sudah menghadirkan bab puasa Rasulullah Karim bijah Nabi Wasim an yukhrijani minaz dunya musliman wa yuzayya wa ibadi wa man ilayya antama wa an yaghfira li wa lahum muhamadan wa lamana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf Rasulullah ila ka'batul khalq Rasul al-Malahim Habibullah al-Fatih al-Fatih al-Khatim wa al-Wasahbi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Ini kita menyelesaikan masalah bab puasa yang asli dari kitab Safinatul Najah. Nah, Safinatul Najah yang baru ada tambahan Kitabul Hajj itu diambil dari Abi Suja atau apa? Royah Tadrik, bukan asli dari Safinatul Najah, tapi kita baca untuk mendapatkan barokah dari nama Allah juga. Insya Allah ini Jumat terakhir, kemudian Jumat depan ini kan sudah mendekat Lebaran, sudah kita liburkan. Setelah Ramadan, setelah Syawal, Jumat pertama dan Jumat ketiga masih libur. Jumat ketiganya baru kita masuk sekalian halal bihalal dan pembukaan kita memulai baca kitab lagi. Jamnya seperti biasa Pak Maghrib. Jadi tanggal berapa soalnya? Tanggal 13 atau 12 ya. Tapi cuma tanggal 12 tidak ada. Kan tanggal 5. Tanggal 19, 26 juga tidak ada. Tanggal 2 November insya Allah. Ya, tanggal 2 November kita mulai pembukaan lagi. Sekalian harus dihalal. Ya, pasti tanggal 2.
kalau seminggu 2 minggu ya masih banyak yang kalah ganjil biasanya. Ada soal sambil kemarin kurang berapa menit lagi. Kalau misalkan kita udah sholat fikir sebelumnya malam hari tahajud, misalkan saya ikut jamaah di masjid, terawih nanti sholat fikir, setelah itu pulang malamnya bangun lagi, kalau kebetulan bisa bangun untuk sholat tahajud, ini gimana? Kalau orang misalkan sholat witir di masjid ikut ambil terawih ada witir 3, kemudian dia pulang ke rumahnya tidur, kemudian bangun lagi mau sholat witir lagi apa boleh? Boleh menurut Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan boleh, tidak masalah. Ganjil tok tapi tidak boleh genap tok tidak boleh ganjil. Ini seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama di Haram seperti itu. Jadi 3 pertama, tapi kalau ulama mengatakan tidak, akhir itu harus ganjil. Ada 2 pendapat. Tapi kalau kita kerepotan, kita ambil pendapat yang pertama yang mengatakan boleh genapnya di akhir, bermasalah. Ya, genapnya di akhir. Jadi 3. Setelah 3, kemudian kita pulang, kita tutup lagi 8. Kita tutup 8 rakaat, jadi 11 totalnya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Terus punya sholat FB, terus tutupnya witir. Sebelum sholat witir yang akhir, misalkan kita sholat apa saja, kemudian yang terakhir kita tutup dengan witir, tidak ada masalah juga. Atau kita karena lalu sholat itu sholat kata Rasulullah SAW, lalu sholat itu ya. Tidak ada witir 2 witir di satu hari itu karena witir cuma 11, tidak ada lebihan. Ada sebagian ulama sebagian masalah mengatakan cuma 11, tidak ada lebih. Jadi kita tidak bisa mendobel witir di satu hari. Kalau 11 ya wis. Selebihnya kita tidak boleh niatan sholat sunnah witir, tapi sholat sunnah yang lain. Nah, tapi ulama yang mengatakan bahwa ganjil itu harus di akhir, mereka mengatakan bahwa semua sholat penutupnya harus witirnya aja. Ini jadi ada 2 pendapat memang. Ya, ada 2 pendapat. Jadi kan banyak kita sering bingung kan, orang mengatakan tidak boleh harus begini. Karena memang ada 2 pendapat. Memang ada 2 pendapat. Yang satu mengatakan yang ganjil harus di akhir dari sholat harus ganjil. Yang satu lagi mengatakan ganjil itu mau di pertama mau di akhir tidak masalah. Misalkan dia sholat 3, kemudian sholat apa itu macam-macam, kemudian sholat witir, tidak ada masalah.